Oke, itu tadi bagian pasti. Selanjutnya adalah asobah. Asobah itu sisa atau nggak ditentukan pastinya berapa, intinya sisanya berapa itu yang dikasihin gitu gampangnya asobah. Jadi bagian yang tidak ditentukan dengan pasti jumlahnya berapa. Nah, bagian sisa ini diberikan ketika ahli waris yang mendapat bagian pasti ini udah dapat. Misal ada ibu sama anak laki-laki. Ibu dapat 1/6 kan tadi dibahas. Anak laki-laki dapat sisa. Sisanya berapa? 5/6. 5/6 itu diberikan ke anak laki-laki. Tentunya kan berarti satu, awalnya kan harta mayit itu satu utuh gitu kan. 1/6-nya dikasihin dulu ke ibu, nah sisanya dikasih ke anak laki-laki gitu. Nah, asobah itu ada 3 macam. Ada binafsih, bigoiri, ma'goiri. Kita bahas satu-satu ya. Asobah binafsih. Asobah binafsih itu dia ahli waris yang emang by default dia akan dapat asobah gitu. Tanpa ada siapa-siapa dia akan dapat asobah. Nah, semua asobah binafsih ini adalah semua ahli waris laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu. Karena suami dapatnya setengah atau 1/4 tadi ya. Dengan saudara laki-laki seibu dia dapat 1/6 atau 1/3 tadi. Nah, kalau misalnya ahli waris laki-laki kan banyak tadi. Kan di awal sebutan berapa? Belasan ya. 15. Kalau misalnya ada lebih dari satu gitu, misal ada saudara laki-laki kandung sama ayah gitu. Siapa yang dapat? Yang dapat adalah yang lebih dekat dengan yang meninggal. Urutannya di sini ada 7 ya. Utamakan anak dulu. Jadi kalau ada anak, asobah atau sisanya diberikan ke anak. Yang bawahnya nggak akan dapat. Itu anak, ayah, kakek, baru saudara, kemudian anak saudara, baru paman, anak paman. Urutannya 7 ini ya. Jadi contohnya ada anak, ada saudara kandung laki-laki. Yang dapat sisa ya anak, saudara nggak dapat apa-apa. Atau istilahnya nanti disebut mahjub, hijab, atau terhalang. Nah, yang kedua asobah bigoiris itu ketika ada ahli waris perempuan dan muasibnya. Muasib tadi itu yang mengasobahkan, artinya ada saudara laki-laki dari ahli waris perempuan ini, gitu kan. Misal ada saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan kandungnya dapat asobah, atau ada anak perempuan bersama anak laki-laki. Anak perempuannya dapat asobah, gitu. Asobah bigoir. Kemudian asobah ma'al itu ketika ada ahli waris perempuan dia dapat asobah karena ada ahli waris perempuan lain. Ini khusus untuk kasus saudara perempuan, baik kandung maupun seayah bersama anak atau cucu perempuan, seperti itu. Diingat-ingat ya. Nah, kemudian tadi sempat disebut juga mahjub atau hijab. Atau secara bahasa artinya terhalang. Artinya orang yang punya sebab menerima warisan. Apa sebabnya? Coba diingat-ingat lagi di awal 3. Nasab, pernikahan atau mematikan budak. Itu terhalang dari mendapat warisan. Gitu. Nah, macamnya ada 2. Mahjub hirman artinya terhalang sepenuhnya. Atau mahjub nukson artinya terhalang sebagian. Nah, nanti akan sering dipakai nih kata-kata, oh dia mahjub, dia nggak dapat gitu. Yang dimaksud itu adalah mahjub hirman yang terhalang sepenuhnya. Contohnya, saudara kandung laki dan ayah. Saudara kandung lakinya terhijab, terhalang. Gitu. Contoh mahjub nukson yang terhalang sebagian. Aslinya, suami kalau nggak ada anak dapat setengah, tapi kalau ada anak dapat 1/4. Tuh terhalang sebagian kan. Jadinya dapatnya lebih dikit dari kemungkinan dapat maksimalnya. Begitu. Nah, kemudian kalau dirangkum tadi itu sebenarnya ada ahli waris yang nggak mungkin terhalang. Ya ini yang satu garis lurus doang nyambung ke yang meninggal. Ayah kan langsung nyambung. Ibu juga langsung nyambung, suami langsung nyambung, istri langsung nyambung, anak juga langsung nyambung. Lain halnya dengan kakek gitu. Kakek nyambung ke yang meninggal lewat siapa? Lewat ayah kan. Artinya dia mungkin untuk dihalangi oleh ayah kayak gitu. Jadi ini ya 6 ahli waris yang nggak mungkin terhalang. Oke, habis bagian kedua itu saja. Nantikan bagian ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum.